Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib dan Aisyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir di rumah Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita selesai membahas adab dalam bermajlis, mulai malam ini insyaAllah kita akan masuk ke dalam pembahasan adabul masajid, yaitu adab-adab seputar masjid, adab seputar masjid atau adab kepada masjid. Masjid diambil dari bahasa sajadah yasjudu, jadi isim makannya masjid, tempat bersujud. Kenapa tidak diambil dari raka'a yarka'? Kenapa tidak disebutkan tempat ruku', tempat i'tidal? Kenapa diambil masjid, tempat bersujud? Para ulama menjelaskan ini karena sujud adalah simbol penyembahan total kita kepada Allah ada pada sujud. Maka diambillah kalimat masjid, tempat kita bersujud. Secara istilah para ulama, kalau kita membuka kitab-kitab, memang sedikit berbeda-beda mendefinisikan kalimat masjid, tapi mereka bersepakat pada beberapa perkara, yaitu masjid adalah sebuah bangunan, al-bina, sebuah bangunan yang telah diwakafkan untuk Allah. Jadi ada bangunan, tidak mesti bangunan mewah, karena di masa Nabi pun hanya sederhana, punya tiang. Artinya Nabi dulu meletakkan tiang-tiang dari batang kurma, lalu atapnya sebagai atapnya dari pelepah kurma. Itu sudah disebut satu bangunan walaupun sederhana, dan telah diwakafkan untuk Allah. Jadi masjid ini milik Allah. Masjid milik Allah. Allah yang katakan dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah. Semua masjid itu milik Allah. Kalau ada yang membangun masjid dengan dananya sendiri, bukan bermakna itu milik pribadinya, tapi dia juga mewakafkannya untuk Allah. Cuma dia membangunnya dengan dananya sendiri. Jadi tidak disebut masjid kalau belum diwakafkan. Dan di dalamnya dilakukan salat 5 waktu secara terus menerus. Itu disebut dengan masjid. Jadi kalau begitu, asal semua bangunan yang cukup syarat ini, maka disebut masjid. Dan pengkhususan kepada masjid yang didirikan salat Jumat di dalamnya disebut dengan kalimat atau dikenal dengan kalimat Masjid Al-Jami'. Khusus yang didirikan Jumat di dalamnya dikenal dengan istilah Masjidul Jami'. Bukan nama, ini nama kita nama Masjid Jami', tapi yang disebut di situ simbolnya berubah, statusnya adalah Masjid Jami', masjid tempat berkumpul didirikannya salat Jumat. Jadi kalau begitu, kalau di luar masjid jami', di luar masjid yang didirikan Jumat, ada
bahasa kita menasah-menasah, musalla, langgar, surau kata orang Melayu. Apakah itu disebut masjid? Tentunya kalau cukup syarat tadi, iaitu sebuah bangunan yang telah diwakafkan untuk Allah, lalu kemudian ada solat 5 waktu di dalamnya, disebut masjid. Cuma bukan masjid jami'. Kalau begitu berlakulah semua ketentuan-ketentuan masjid. Jadi kalau kita pergi nak semayang irona, mau solat ke mana? Ke masjid atau ke menasah? Jadi orang kadang-kadang mengatakan, nak semayang masjid pun menasah. Menasah itu bahasa kita apa? Bahasa fikih tidak disebut menasah. Karena menasah itu pun kita ngambil, orang Aceh ngambil dari bahasa Arab, madrasah. Cuma karena lama sekali mengucapkan madrasah, karena ada da dan ra, madrasah. Nak madrasah agak susah sedikit. Karena kita suka Ismail saja jadi si kita panggil. Enggak mau mai hari ini bahasa dah. Jadi kita suka yang simple, berubah kalimatnya menjadi menasah. Nah, kalau ada yang tanya, nak semayang irona, ke mana salat, masjid atau menasah? Ini secara istilah yang dimaksud sebenarnya sama selama syarat tadi cukup. Berarti kalau kita salat ke menasah, memang menasah itu hidup, sudah diwakafkan oleh penduduk kampung, kemudian hidup 5 waktu di dalamnya, cuma tidak ada Jumaat, tapi dia tetap disebut masjid walaupun dalam bahasa kita menasah. Maka berlakulah tahiyatul masjid. Jadi karena ada orang yang mengatakan begini, waktu ada orang masuk ke menasah, dia salat 2 rakaat. Bahasa orang, dia mengatakan tidak ada salat tahiyat menasah yang kita sebutkan masjid, cuma bukan masjid jami'. Jadi berlaku semua aturan masjid di menasah yang kita sebutkan, atau surau atau langgar. Tetapi kalau kita pergi ke mall atau di bandara atau stasiun kereta api, ada musala kecil, itu bukan bangunan yang diwakafkan untuk masjid. Salat menyeru, mengangkat nama-namanya, yusabbihu lahu fiha, lalu orang bertasbih di dalamnya, bil wuduwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Ini menunjukkan Allah menyebutkan tentang rumahnya. Rumah Allah yang ada di dunia adalah masjid. Jadi bahasa lain daripada masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Jadi kalau begitu, kita ini sedang belajar beradab dengan rumah Allah. Dengan rumah sendiri saja disuruh beradab, apalagi dengan rumah Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yaitu ketika kita berhadapan dengan masjid, hendaknya ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Jadi apapun urusan dengan masjid, ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Maksudnya, ini adab yang paling pokok. Apapun urusan dengan masjid, baik sedekah kita, datangnya kita ke masjid, atau apapun yang kita tawarkan kebaikan kita untuk masjid, bahkan sampai tukang parkir pun, kalau urusannya dengan masjid, ikhlas lillahi ta'ala, berusahalah ikhlas karena Allah. Bapa memberikan 1 sak semen, tidak disebutkan nama, jangan marah. Tidak disebutkan karena 1 sak semen, Cinejuk tertulis sak semen, pasti disebutkan nama. Artinya tidak disebutkan nama jangan menjadi sebuah hal yang mengecewakan kita. Kita membuang sampah dari masjid, ikhlas karena Allah. Datang ke masjid, ikhlas karena Allah. Jadi jangan jadikan masjid objek untuk memamerkan kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sallu fi buyutikum illa al-fariḍah. Salatlah engkau di rumahmu kecuali salat fardu. Semua salat selain salat fardu disuruh di rumah, kecuali
solat yang Nabi SAW pernah mencontohkannya di masjid, solat sunnah yang pernah dicontohkan di masjid. Contoh solat tarawih, Nabi pernah keluar 3 malam ke masjid, dan kemudian buat aturan oleh sahabat, terutama Umar bin Khattab, dengan mengumpulkan orang berjamaah dengan satu imam di masjid. Tapi selain daripada itu, semua salat sunnah lebih utama dilakukan di rumah, baik qabliyah maupun ba'diyah. Kenapa? Untuk menjaga supaya tidak menjadi sebuah amal yang membuat kita masuk ke jembatan riya, walaupun kita tidak berusaha untuk riya. Salat tahajud itu jangan ke masjid, ke rumah saja. Jadi jangan jam 3 malam kita sengaja ke masjid untuk salat tahajud. Sembahyang duha jangan apa hajat masjid, sembahyang di rumah. Salat sunnah lakukan lebih baik di rumah. Bukan tidak sah di masjid, tapi menjaga hati. Karena nanti ada orang yang mungkin melihat kita, bertambah khusyuk kita ketika kita dilihat oleh orang. Tapi ketika tidak dilihat orang, mungkin kita tidak riya, tapi bisa riya di saat dipuji orang. Orang mengatakan, "Bapak, saya selalu lihat Bapak salat duha, Masya Allah, tidak pernah tinggal." Dari mana dia tahu kita salat duha tidak pernah tinggal? Karena kita terus-terusan ke masjid. Jadi ini menunjukkan apa? Apapun urusan dengan masjid, usahakan jangan jadi objek untuk memamerkan amal. Kalau salat fardu disuruh ke masjid, itu tidak menjadi sebuah keriaan, karena memang Nabi mencontohkannya begitu. Dan bahkan Nabi mengatakan salatul jamaah, salat berjamaah yang maksudnya di masjid, afdalu min salatil fazzi, lebih utama daripada salat sendiri. 27 darajah, 27 kali lipat. Jadi ini yang pertama, apapun dengan masjid, jangan minta penghargaan dari masjid. Jangan minta penghargaan dari masjid. Kalau bahasa sedikit lebih tegas, jangan cari makan di masjid, tapi berilah makan untuk masjid. Oh Ustaz, nyan yang bibi pengajian dibi amplop, itu penghargaan kepada guru yang telah meluangkan waktu. Seandainya dia tidak ke sini, dia bisa mungkin cari rezeki di tempat lain, tapi dia luangkan waktu, dan itu tidak dicari tetapi diberikan. Makanya para guru enggak usah mikir masalah itu, karena panitia sudah mikir. Yang apa yang fikir kita baik fikir panitia. Artinya jangan diniatkan khusus untuk cari makan di masjid. Yang selayaknya kita memberi untuk membuat masjid kita makmur. Masya Allah, uang masjid dilakukan untuk kebahagiaan semua. Siapapun yang memberi sedekah ke masjid lalu digunakan untuk semua orang, baik membayar guru, menyewa orang untuk jadi imam dengan imam-imam terbaik, pahalanya diberikan kepada semua orang yang telah menyumbang ke masjid. Walaupun seakan-akan kita memberikannya sedikit, tapi karena kita beramai-ramai mengeluarkannya, maka dia berubah menjadi suatu hal yang bermakna. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah masjid, jangan mencari sesuatu penghargaan dari masjid. Baik. Kemudian ada berikutnya, as-sa'yu ilal masajid bisakinatin wa wiqar. Ada berikutnya dengan masjid, kalau menuju ke masjid maka berjalanlah dengan sakinah, dengan tenang, wa wiqar, tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis, "Iza sami'tumul iqamah", kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, famshu ilal masjid, tetaplah engkau menuju ke masjid. Ini maksud Nabi apa? Ada orang yang mengatakan begini, begitu sudah dengar iqamah, orang mengatakan, aduh, sudah qamat, kita solat di rumah sajalah. Ini sebahagian orang, apalagi akhir zaman banyak apa? Jadi dia dari tadi main bola, main futsal, kemudian ketika begitu azan mandi, masuk ke WC, mandi, kemudian keluar iqamah, lalu dia mengatakan, alah kai qamat, ana mungkin leh saja.
dah semayang di rumah mentang. Kita solat di rumah saja, udah iqamah. Nabi mengatakan, iza sami'tumul iqamah, kalau engkau mendengarkan iqamah, bukan azan, iqamah, famshu ilal masjid, tetaplah engkau ke masjid. Dan bagaimana cara berjalannya? Nabi ajarkan, famshu bis sakinati wa wiqar, berjalanlah ke masjid tetap dengan keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi maksudnya jangan sampai lari-lari, jangan sampai buka pintu, gerubung-gerubung buka pintu sampai pintu copot, lalu lari ke belakang saf. Ada yang sudah rukuk dari belakang pintu, lalu berjalan sedikit-sedikit ke depan agar mendapatkan rakaat. Jadi tidak baik. Yang bawa tas kadang-kadang lempar tas, ruh damang lang saf gop tahunyan. Jadi saking terburu-burunya dia lempar tas ke depan, masuk ke dalam kolong kaki orang ke saf depan. Ini karena terburu-buru. Ini orang ini kurang beradab. Jadi jangan terburu-buru. Walaupun kita dari rumah mungkin kita gas sedikit motor, tetapi sampai ke masjid itu maksudnya jangan membuat seakan di masjid. Tetap masuk dengan tenang. Wa ma fatakum wa ma adraktum fasallu. Kata Rasulullah, berapapun yang engkau dapatkan rakaat, salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, dan berapa yang kurang, sempurnakanlah. Oh, dapatnya di rakaat kedua, maka sempurnakan yang tinggal. Yang jangan buat kekacauan dengan cara tergesa-gesa ke masjid. Jadi enggak perlu kita lari-lari sana. Oh, memang enggak mungkin lagi terkejar, maka jangan dikejar. Kesalahan paling banyak orang salat ketika mencoba mengejar imam untuk mendapatkan rukuk. Jadi imam sudah Allahu Akbar rukuk, dia keluar masuk dari pintu langsung masuk ke saf dalam keadaan berlari, lalu dia rukuk. Ketika dia rukuk, imam bangun, lalu dia berusaha mengatakan pada dirinya, saya sudah dapat satu rakaat, padahal dalam hukum fikih dia tidak dapat. Ini paling banyak kejadian. Jadi begitu dia masuk, dia juga Allahu Akbar. Begitu dia turunkannya untuk rukuk, imam pun bangkit. Jadi hanya di tengah jalan bertemu imam. Ini yang model begini tidak dapat rakaat. Jangan coba-coba dapatkannya. Akibatnya salat maghrib hanya 2 rakaat. Gara-gara berusaha meniatkan mendapatkan. Yang disebut dapat rakaat kalau rukuknya bersama imam, tuma'ninah bersama imam. Jadi ketika dia turun rukuk, imam masih dalam keadaan rukuk, walaupun hanya sejenak, tapi masih sama-sama bersama imam rukuk. Sekurang-kurang masih bisa membaca sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekurang-kurang. Kalau sudah sampai begitu dia dapat rukuk. Tapi kalau kita baru turun lalu imam Allah sami Allahu liman hamidah, itu tidak dapat. Ini akibat tergesa-gesa. Jadi datanglah dalam keadaan tenang, jangan ribut-ribut, jangan lari-lari di masjid. Nah, berikutnya, bagi perempuan ketika mendatangi masjid, adamu ta'attur al-mar'ah, janganlah perempuan memakai minyak wangi berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah berkata, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, kalau ada seorang perempuan yang memakai bakhur minyak wangi, fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah, jangan datang lagi di waktu isya yang terakhir. Maksudnya, kalau dia datang di waktu maghrib rupanya ketahuan dia memakai minyak wangi berlebihan, maka jangan datang lagi bersama kami di waktu isya. Artinya jangan datang lagi ke masjid, kata Rasulullah. Dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim juga dari Zainab, Rasulullah berkata, "Idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamussu tayyiban." Kalau salah seorang di antara kalian wahai perempuan menuju ke masjid, fala tamshu tayyiban, jangan berjalan dengan keadaan memakai minyak wangi.
Dalam hadis yang lain, ayyumma imra'atin tatayyabat, semua perempuan yang memakai minyak wangi, summa kharajat ilal masjid, lalu keluar ke masjid, lam tuqbal laha salatan hatta taghtasil, maka tidak akan diterima salatnya sampai dia taghtasil, mandi atau mencuci bekasan minyak wanginya, menghilangkan minyak wanginya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah melarang perempuan datang ke masjid dengan memakai minyak wangi berlebihan. Makruh hukumnya bagi perempuan datang ke masjid memakai minyak wangi berlebihan yang kira-kira bisa menimbulkan fitnah. Fitnahnya bukan hanya di masjid, mulai dari perjalanan pertama dari rumah. Karena hari ini di akhir zaman banyak perempuan memakai minyak wangi, Masya Allah, dia sudah berjalan 50 meter ke depan, minyak wanginya tertinggal di belakang. Semerbak. Ini fitnah. Ini fitnah terutama bagi laki-laki. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain juga menyebutkan, ayyumma imra'atin ista'tarat, semua perempuan yang memakai minyak wangi berlebihan, liyajida rihahan nas, agar minyak wanginya didapatkan aromanya oleh laki-laki. Jadi dia sengaja menebarkan supaya laki-laki terpesona dengan keadaan dirinya. Apa kata Rasulullah? Fahiya zaniyah, di hari itu dia dihitung seperti dosa orang berzina. Jadi bukan tidak boleh pakai minyak wangi, tetapi jangan memakai berlebihan, terutama yang kita yakin bisa tertebarnya fitnah kepada laki-laki. Nah, kenapa minyak wangi ini tidak disebutkan kepada laki-laki? Kenapa dilarang pada perempuan kalau urusan ke masjid? Karena perempuan ini daya tariknya lebih kuat daripada laki-laki, ya Pak. Baru-baru ini sudah dengar kasus salah seorang yang dengan dalih melakukan penelitian, dia tertarik dengan kain jari. Jadi dia tertarik, hasrat seksualitasnya muncul kalau ada orang yang membungkus dirinya seperti pocong. Ini baru ditangkap orangnya. Jadi semua kepada korban-korbannya disuruh pakai seperti kain pocong. Dia punya hasrat seksual yang aneh. Ini dilakukan oleh laki-laki. Jadi banyak hasrat-hasrat ini aneh munculnya pada laki-laki. Kenapa? Kalau kepada laki-laki saja bisa terjadi, makanya Allah menyebutkan zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu dihiasi syahwat berlebihan kepada perempuan, berlebihan kepada perempuan. Bukan bermakna itu jelek, itu perlu. Kalau itu tidak ada, sungguh perempuan hari ini tidak ada yang mendapatkan suami. Cuma berlebihan inilah yang menjadi ujian bagi kita. Perempuan pakai minyak wangi itu sudah cukup bagi kita untuk jatuh ke dalam fitnah tersebut. Nah, kalau laki-laki pakai minyak wangi, sungguh perempuan tidak akan tertarik seperti tertariknya laki-laki pada perempuan. Bahkan kalau kita terlalu banyak pakai minyak wangi kemudian berada di depan para perempuan, biasanya perempuan akan mengatakan sesama mereka, luat kunging tagamnya. Itu bahasanya. Terjemahnya apa? Jijik kali aku lihat laki itu. Gitu kira-kira terjemahnya. Lagi bencong bro, minyak wangi, Masya Allah. Begitulah orang. Ini berbeda tampilannya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, anak-anak gadis, jangan terlalu banyak memakai minyak wangi yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi cukup sekedarnya saja agar orang betah di samping kita. Bagi laki-laki malah disunnahkan memakai minyak wangi kalau menuju ke masjid. Pakai minyak wangi, Pak. Dan kalau disuruh pilih, pilihlah yang non alkohol. Walaupun yang beralkohol masih khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan termasuk najis, ada yang mengatakan tidak mengapa kalau alkoholnya masih tingkatan rendah, hanya untuk melakukan spray, hanya untuk di print saja. Tetapi lebih baik kalau sudah ragu-ragu, tinggalkan kalau menuju ke masjid. Baik. Ada jamaah sakit. Oh ya, baik. Jamaah sekalian, kami mohon bagian ada jamaah yang sakit mau keluar dari dalam dengan motor BM 1403 PI. Motor BM 1403 PI mohon disidangkan karena depannya ada motor
Baik. Ya, terima kasih kepada pemilik motor yang telah bersedia memindahkannya. Kita sambung sedikit lagi sebelum kita bertanya jawab. Nah, kemudian barulah setelah mengetahui hal tersebut, baru kita akan datang ke masjid. Nah, ketika masuk ke masjid itu ada adab khusus, iaitu adab dukhulul masjid. Adabu dukhulil masjid. Ada adab khusus ketika melangkahkan kaki ke dalam masjid. Apa dia? Yang pertama, ad-dukhul birijlil yumna. Kalau masuk ke masjid, masuklah dengan kaki kanan. Sederhana Bapak Ibu belaka Allah, sederhana. Kalau orang boleh mengatakan nyan mandum kamu depa, kita semua tahu kalau masuk ke masjid dengan kaki kanan, kalau ke WC masuk dengan kaki kiri, itu pelajaran SD, semuanya kita tahu. Semua kita tahu. Tapi Masya Allah, cobalah hisap diri sendiri, berapa orang di antara kita yang berjaga-jaga ketika membuka pintu kaca itu, berapa orang yang berjaga-jaga masukkan kaki kanannya lebih dahulu daripada kaki kirinya? Tidak banyak, tidak banyak. Apalagi model-model yang tergesa-gesa, yang model masbuk-masbuknya hanya sempat mikir hoaki, enggak sempat mikir itu. Kita yang tidak tergesa-gesa saja lupa, sering lupa. Di antara adab yang diajarkan Nabi adalah masuk masjid dengan kaki kanan. Jadi masuk masjid disebut, yang dimaksudlah area tempat yang dikhususkan untuk solat. Jadi bukan masuk dari pintu pagar, dari pintu gerbang sana. Jadi area yang mulai masuk untuk didirikan salat, masukkan dulu dengan kaki kanan. Kenapa? Kata isteri Nabi, Rasulullah selalu bertayamun, berkanan-kanan ketika melakukan yang baik. Sama seperti orang masuk WC, semuanya tahu dengan kaki kiri. Sekarang coba pikir berapa orang di antara kita yang selalu berjaga-jaga ketika masuk ke dalam WC dengan kaki kiri. Tidak banyak. Apalagi yang mencret, sama seperti masbuk, ya nak sempat fikir yang pak ayat. Di sinilah sebenarnya pengetahuan itu baru disebut kita alim kalau mengamalkan apa yang kita tahu. Tidak disebut alim kalau hanya sekedar teori. Jadi belum disebut alim, belum disebut ulama kalau belum mengamalkan apa yang dia tahu. Kadang-kadang kita terlalu cepat melabelkan seseorang alim, padahal pelaku maksiat. Malam solat jamaah, pagi makan riba, sore asar solat jamaah, setelah solat asar pakai celana pendek main futsal. Pintar bicara, terasa alim. Main futsal bukan dilarang, tapi di saat memakai celana pendek ketika main futsal, itu menunjukkan kita belum mengamalkannya. Maka tidak disebut alim kecuali mengamalkan apa yang kita tahu. Jadi orang hari ini melihat zahirnya saja. Saya kacarang semua kagak fikir ke alim. Belum lihat cocok tidak antara isi kitab dengan amal. Kalau tidak cocok, maka berarti hanya pintar memberi teori, tidak pintar untuk mengamalkan. Baik, jemaah maka Allah, jadi masuk masjid dengan kaki kanan. Nah, memang ini harus ada paksaan sedikit Bapak Ibu maka Allah. Ketika di pintu berdiri dulu, coba lihat mana kanan mana kiri, pertama yang unun. Ya, karena ada orang juga tidak tahu mana kanan mana kiri. Buktinya kirim lampu sen ke kanan, belok ke kiri. Ya, ramai yang laginya nampak. Ya. Berikutnya, ketika melangkahkan kaki kanan ke dalam, diiringi dengan bacaan, atau sebelum masuk boleh membaca lebih dahulu. Jadi boleh kaki kanan duluan, boleh doa duluan. Disuruh untuk menyebut-nyebut nama Allah atau berdoa. Ada beberapa keterangan hadis, tapi dikumpulkan hadis-hadis itu, doa masuk ke dalam masjid adalah a'udzubillahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitani arrajimi. Bismillahi wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa azwaju Muhammad. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ini doa masuk ke dalam masjid dikumpulkan dari beberapa hadis. Oh, kalau terlalu panjang, cukup bersalawat kepada Nabi, lalu baca Bismillahi atau Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, ini paling kurang kita baca setiap kali masuk masjid. Lebih baik lagi kalau pengurus masjid menempelkan doa itu
di pintu, Pak. Tidak mesti pengurus masjid. Di antara bapa siapa yang menempelkannya pertama sekali dengan memohon izin kepada pengurus masjid, buat stiker yang bagus, jangan yang murahan. Maka semua orang yang membacanya akan diberikan pahalanya kepada orang yang menempelkannya. Oh, tidak bisa lakukan, kasih uang ke panitia masjid, nyompat cokpeng 200 riben, pegak stiker, ditipek belah hadis, tipek belah hadis, tipek belah hadis. Belah hadis apa ya? Oh, belah hadis. Masya Allah, dia yang memulai, maka semua orang yang mengikuti setelahnya membaca itu, maka dialirkan pahala untuknya. Tapi jangan setelah kita kasih uang untuk buat stiker itu, kita tak datang lagi ke masjid, itu tidak dapat pahala. Jadi yang sudah kasih 200 ribu untuk buat stiker, dia tidak pernah nampak lagi, berharap-harap sudah ada pahala orang yang baca itu, sudah ada, tenang saja, ilungkah berempuk. Ini tidak benar juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dengan doa. Makanya orang yang datang ke masjid kalau berdoa dengan doa ini, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan Allah mengatakan rahmatuhu wasi'an ala kulli syai'. Rahmat Allah itu terlalu luas atas segala sesuatu. Suami yang ke masjid, tapi Masya Allah rahmat diberikan kepada seluruh keluarganya. Semenjak dia berdawam di masjid, sering datang ke masjid, isteri yang dulu mempep-pep tiba-tiba terlalu pendiam. Tapi yang agak sih terlalu pendiam, dia berubah jadi baik. Anak-anaknya diberikan rahmat oleh Allah, rezekinya diberikan rahmat oleh Allah, tubuhnya semuanya diberikan rahmat, hanya gara-gara selalu dia memohon kepada Allah untuk membuka pintu rahmat. Yang terakhir untuk malam ini, ketika sudah berada dalam masjid, maka salatlah 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah, "Iza dakhala ahadukum al-masjida", kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, "falyarqa' raka'atain qabla ay yajlis", maka salatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Siapa yang masuk masjid, salatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Bapak tidak akan pernah mendengarkan hadis yang langsung berbunyi salatlah tahiyatul masjid. Tidak ada bahasa dalam hadis tahiyatul masjid. Itu bahasa itu kemudian dicetuskan oleh para ulama. Maksud dari hadis ini adalah salat untuk menghormati masjid. Jadi bahasa salat tahiyatul masjid itu bahasanya para ulama, bahwa salat yang dimaksud adalah salat tahiyatul masjid. Nabi hanya mengatakan kalau masuk masjid jangan duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Kalau sudah duduk, tidak dapat lagi fadilah ini. Jadi kalau masuk masjid duduk, tidak dapat lagi fadilah untuk mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Makanya orang ketika masuk masjid, azan berbunyi. Nah, kenapa dia berdiri, tidak duduk? Seharusnya kan duduk saja sambil nunggu azan habis. Tapi kenapa orang biasa berdiri? Ini salah satu kebiasaan yang baik agar mendapatkan langsung tahiyatul masjid. Nah, kalau waktunya panjang, masih lebar, kita lihat tet masih 10 menit lagi, salat tahiyatul masjid dulu, kemudian salat sunnah wudu 2 rakaat, lalu kemudian lakukan salat qabliyah kalau waktunya panjang. Tapi kalau waktunya tidak panjang, mana yang kita pilih? Tahiyatul masjid, sunnah wudu, atau salat qabliyah? Pilihannya adalah salat qabliyah. Kenapa? Karena salat tahiyatul masjid dan sunnah wudu itu salat termasuk dalam ibadah ghair maksudah, ibadah yang tidak ada prosedural. Artinya dia muncul karena melakukan satu amalan lain. Munculnya salat tersebut karena masuk masjid, enggak masuk masjid enggak muncul. Munculnya salat sunnah wudu karena ada wudu, tidak berwudu tidak muncul. Sedangkan salat qabliyah itu salat maksudah, ibadah maksudah, ibadah yang sudah diprosedurkan, diatur oleh Nabi langsung. Maka menggabungkan antara ghair maksudah dengan maksudah dibolehkan. Ambil yang maksudah saja. Selama tidak duduk, kita salat qabliyah tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Syaratnya jangan duduk. Itu kalau waktunya sudah sempit. Baik, kira-kira begitu. Nanti kita sambung insya-Allah di pembahasan di minggu yang akan datang insya-Allah. Silakan, ada waktu sekitar berapa menit ini? 7 menit. Waalaikumsalam.
dalam kita tahu bahwa berbicara masalah hukum yang ada hukumnya mungkin sangat berat, bukan kecuali ada penelitian atau masalah-masalah. Sementara kita masalah munasabah itu umumnya kita menggunakan masalah rapat, perkembangan keluarga kita naik ibu atau masalah dunia lain. Itu makanya Allah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan satu lagi boleh Bapak? Silakan Pak, siapa Pak Abdullah? Hanatan bergemali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian diteruskan dengan Jumat, itu dinamakan Masjid Al-Jami. Jadi yang lainnya seperti Baitur Rahman dan itu dinamakan sebagai lain. Itu persamaan lain. Baik. Masalah mendapatkan pada apakah melalui takbir dulu kita langsung umum itu sudah sekian masih sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama, ketika berbicara dalam masjid, ini sebenarnya minggu depan kita bahas, tapi perlu kita ketahui bahawa salah satu hal yang paling dilarang, kalau Imam Hanafi memakruhkannya makruh tahrim, yaitu berbicara sia-sia di dalam masjid, al-laghu. Berbicara sia-sia itu maksudnya berbicara urusan dunia yang tidak berhubungan dengan kemaslahatan apapun tentang masjid. Jadi bicara kita tentang politik, artinya kita mengatur strategi, siapa yang akan kita menangkan tahun ini segala macam, atau kita buat urusan bisnis dalam masjid, jual beli, itu semuanya pembicaraan yang dilarang dalam masjid. Apalagi kalau berbicara di tengah-tengah orang yang sedang melakukan ibadah, itu lebih dilarang lagi. Jadi ada orang yang salat, misalnya ada orang salat ba'diyah, salat qabliyah, tapi di satu tempat, satu pojok masjid orang sedang berkumpul untuk membicarakan urusan dunia, dia tidak salat. Ini sudah 2 kali kena larangan. Ini bisa 2 kali dosa, berbicara di masjid sekaligus mengganggu orang yang melakukan ibadah. Jadi jangan sampai membuat keributan dengan pembicaraan dunia yang sia-sia dalam masjid. Nah, sekarang kalau menasah buat rapat, kalau rapat itu masih ada hubungan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan umat artinya buat rapat untuk kemaslahatan desa, yang ujung-ujungnya kalau desa punya kemaslahatan tentunya menasah akan aman. Masalah-masalah begini masih dibolehkan selama masih berbicara tentang kemaslahatan umat, karena Rasulullah pun dulu menjadikan masjid untuk urusan dakwah dan segala macam. Baik, jadi tidak mengapa kalau urusannya itu, tapi kalau urusannya di luar kemaslahatan tidak dibolehkan. Baik, kemudian yang kedua, penamaan masjid yang ada Jumat itu dalam kitab fikih sepakat ulama menyebutkan, disebut dengan Al-Masjidul Jami'. Ini bukan nama masjidnya, status masjidnya. Kalau nama masjid orang boleh buat apa saja, Baitur Rahman, Masjid Taqwa, Masjid Islamic Center, orang boleh buat apa saja nama itu. Tapi selama dia mendirikan Jumat di situ, itu tetap statusnya Masjid Jami'. Kebetulan nama masjid kita ambil langsung menjadi Masjid Jami'. Di sini kita pintarnya mencuri start. Jadi langsung ambil jadi nama Masjid Jami'. Sebenarnya yang lain juga Masjid Jami', cuma dengan nama masjid yang berbeda-beda. Jadi semua yang mendirikan Jumat disebut Masjid Jami'. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, saya kurang jelas tadi. Oh, Masya Allah. Jadi ada orang yang datang masbuq, lalu kemudian ketika dia takbiratul ihram, ada yang langsung takbirnya sekali untuk takbir rukuk. Jadi begitu dia tahu imamnya sudah rukuk, dia langsung Allahu Akbar. Allahu Akbarnya di situ takbiratul ihram, di situ dia langsung takbir untuk rukuk. Yang model begini maka tidak sah salatnya, batal salatnya.
Karena rukun salat diawali dengan takbiratul ihram. Jadi yang benar adalah ketika masuk masbuk, lalu kemudian bertakbir Allahu Akbar, lalu angkat sekali lagi Allahu Akbar untuk rukuk, dan takbiratul ihram langsung rukuk. Berarti kita tidak ada takbiratul ihram sebenarnya tadi itu. Nah, jadi takbiratul ihram dulu Allahu Akbar. Benar kata Pak Abdullah, sering sekali orang terjadi seperti ini, Pak. Jadi bab karat-karat hanali takbir, tidak ada lagi takbiratul ihram, langsung takbir rukuk diambil, batal salatnya karena kehilangan rukun salat. Maka harus diulang. Orang yang berdiri samping tahu, kasih tahu setelah salat, irana hanana takbir, tidak ada takbiratul ihram. Nah, cuma kasih tahu baik-baik, jangan sampai belum habis kita kasih tahu dia sudah marah. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Baik, habis desa. Baik, karena waktu kita, insya-Allah kita sambung tentang adab seputar masjid di pertemuan yang akan datang. Semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah jumpakan kita kembali di dalam surganya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.